Segera kita simak bersama paparan oleh pembicara kunci, Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang terhormat Dr. Ing Ilham Akbar Habibi MBA, kami silakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Gogot, Pak Didi, Bapak Ibu lainnya yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya datang dikit terlambat tadi, saya terjebak macet seperti biasa dan juga ada banyak hal lain yang secara paralel saya harus tangani, jadi memang susah datang ke sini tepat waktu. Saya hari ini diminta untuk memberikan beberapa patah kata sebagai masukan bagaimana kita melihat dan sebaiknya melihat teknologi dalam kaitan pendidikan. Saya mohon maaf tidak bawa presentasi, tapi saya kira mungkin yang penting saya sampaikan secara lisan saja. Jadi cuma satu halaman kecil saja, jadi tidak akan terlalu kompleks, tapi sebetulnya kalau mau bicara mengenai tema ini bisa berjam-jam. Saya tahu tidak ada waktu berjam-jam, jadi saya mau buat yang apa sih sebetulnya yang paling penting. Tadi kita bersama-sama sudah mendengar presentasi yang menurut saya cukup bagus dari Microsoft. Tapi untuk menajamkan hal itu lebih lagi, bagaimana kita harus lihat teknologi dalam kaitan dengan pendidikan. Saya kira ada dua aspek atau tiga yang harus kita selalu ingat. Teknologi di satu sisi bisa menjadi satu subjek yang kita harus belajar. Di lain pihak, teknologi juga menjadi alat bantu untuk kita belajar. Dan kalau mau lihat lebih luas lagi, teknologi itu ke depan dan kita belum mengerti itu sepenuhnya. Tadi sudah diterangkan oleh Bapak dari Microsoft itu, kita sebetulnya harus melihat teknologi itu sebagai infrastruktur mendasar. Jadi seringkali itu juga disebut sebagai meta infrastruktur. Meta artinya besar, infrastruktur daripada infrastruktur gitu ya. Jadi yang menjadi sangat mendasar itu untuk kita bukan saja belajar, tapi untuk apapun yang kita lakukan dalam hidup, teknologi itu menjadi infrastruktur yang sangat-sangat mendasar. Nah kita mungkin mulai dulu dengan teknologi sebagai subjek. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar mengenai STEM-based atau STEAM-based education. Saya kira Bapak tentunya sudah mendengar itu. STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, kadang-kadang disebut juga, dan Math. Itu memang subjeknya banyak yang terkait dengan semuanya itu terkait dengan teknologi kecuali arts. Arts itu disebut di situ kadang untuk menekankan bahwasannya kalau kita mau belajar sebaiknya kita juga harus menekankan aspek kreativitas atau aspek bagaimana kita harus lihat sesuatu dalam kaitan manusia, bagaimana berhadapan dengan manusia. Selain dari itu tapi itu bukan saja soal subjek tapi cara belajarnya. Jadi STEM atau STEAM-based kurikulum yang benar-benar sukses selalu harus disampaikan kepada siswanya dengan cara project-based learning. Ada sedikit cerita mengenai ini. Pak Gogot sudah pernah ke situ, ke sekolah yang saya pernah dirikan 16 tahun yang lalu. Ada di Depok, kebetulan itu bukan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi dia itu bukan sekolah Islam pokoknya ya. Jadi dia itu mengajarkan kurikulumnya dari kelas 1 sampai kelas 12 dengan cara STEAM. Jadi siswa itu mendapatkan kurikulumnya bukan dalam bentuk kelas. Ada kelas matematik, kelas fisika, kelas biologi, tapi sebetulnya per minggu ada proyek. Di awal memang masih ada kelas, agar supaya mereka mendapatkan dasarnya, tapi semakin dia sudah mendekati dia mau lulus dari SMA-nya, makin ditekankan project based learning. Jadi semuanya diajarkan kepada siswanya dalam bentuk project based. Jadi banyak dari materi yang mereka harus belajar, mereka tidak dapat dari kelas, tapi dia belajar dari misalnya video. Oleh karena itu peranan, dan itu penting dari STEAM based learning itu, dari guru akan sangat berbeda.
Dan guru itu bukan lagi berfungsi untuk menyediakan pengetahuan, tapi itu lebih ke pembelajaran dari pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu bisa dapat melalui komputer. Bisa computer based learning, bisa pakai video, bisa dengan cara yang ditemukan oleh si siswa sendiri, tapi tidak lagi dalam bentuk kelas di mana dia harus mendengar gurunya pada waktu semua siswa lainnya juga hadir. Tapi sebetulnya bisa dilaksanakan ya sesuai dengan waktu yang atau waktu di mana siswanya merasakan dia punya konsentrasi penuh, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di tempat lain, tapi yang penting pengetahuan itu diperoleh melalui satu sesi interaksi siswanya dengan komputernya. Tapi untuk belajar itu tidak cukup. Harus ada pertama terapan daripada apa yang telah digapai oleh si siswa itu. Selain dari itu juga perlu didiskusikan. Pertama ya dengan sesama siswa, jadi dalam kelompok kerja. Dan tentunya juga dengan guru. Jadi peranan guru di kurikulum seperti STEM atau STEAM based, jadi STEAM atau STEM, itu sebetulnya peranan guru itu berbeda, bukan saja sebagai penyedia daripada pengetahuan, tapi dia sebagai pelatih, sebagai mentor, sebagai fasilitator. Jadi lebih membantu mahasiswanya atau siswanya untuk mencapai tujuannya, untuk benar-benar sukses dalam proses belajar itu. Jadi boleh dikatakan akan terjadi dan melalui filosofi ini akan terjadi satu individualisasi daripada pembelajaran tapi secara massal. Jadi peranan guru itu memang harus lebih fokus kepada agar sasaran belajar dari si mahasiswa itu tercapai per siswa. Jadi yang kita lihat di sekolah kita ini sudah kita coba bertahun-tahun, kita ini tidak bisa mempunyai kelas yang terlalu besar. Saat ini kita patok kelasnya di 16 siswa per kelas. Dan itu sudah dengan segala macam teknologi, dengan melatih gurunya dan sebagainya. Jadi itu saya kira adalah peranan teknologi yang kedua. Jadi sebagai alat bantu, baik untuk, tadi kan sudah jelas, sebagai subjek, jadi teknologi yang diajarkan kepada siswanya, itu bukan saja per bidang, tapi secara menyeluruh, menjadi satu proyek di mana relevansi dan makna daripada teknologi itu bisa lebih dimengerti oleh siswanya sehingga bisa lebih melekat kepada memori siswanya. Kadang kalau kita mungkin sebagian tahu sendiri dari pengalaman kita, kalau kita mendengarkan sesuatu dalam sekolah dan kita belum mengerti itu untuk apa, susah pertama untuk mempertahankan motivasinya, kedua juga susah untuk mengerti dan juga mengingat itu karena ya memang banyak sekali hal harus belajar sekaligus dan susah mengantarkan siswanya mencapai tujuannya pada satu ketika dia mempunyai pengetahuan yang membuat dia sudah siap untuk bisa bekerja karena dia tahu cuma sepotong-sepotong teori tapi bagaimana itu diterapkan pada dunia yang kemudian dihadapinya itu sulit dengan metodologi yang lama. Tapi sebagai catatan, saya kira yang saya sampaikan dalam kaitan STEM ini, saya tidak memaksudkan untuk ini adalah masa depan pendidikan dan yang lain tidak lagi seperti itu. Saya kira ke depan itu akan ada lebih banyak alternatif. Ada anak yang memang lebih cocok dengan cara seperti ini, ada anak yang memang cocok dengan cara yang konvensional yang klasik itu tidak masalah saya kira. Ada yang cocok seperti itu. Banyak orang-orang yang sangat jenius, dia dididik dengan cara yang lama. Saya kira itu benar. Tapi saya kira juga harus diakui bahwasannya kalau kita lihat tren pendidikan di dunia, bukan saja di Indonesia, makin lama makin sedikit anak tertarik dengan hal-hal dengan teknologi. Itu terjadi di Indonesia, terjadi di Jerman, terjadi di Amerika. Karena memang caranya bagaimana kita menyampaikan teknologi itu dengan cara konvensional, klasik, dengan kurikulum yang kita kenal itu, ada kendala-kendala yang memang membuat tidak semua mahasiswa-siswa itu termotivasi untuk belajar itu. Padahal kalau kita lihat anak-anak kita, dia itu misalnya dibiarkan
bermain dengan komputernya, banyak yang dicetuskan adanya rasa keinginan tahu. Dia mau tahu ini, mau tahu itu, dia belajar sendiri. Karena memang kalau dia berinteraksi dengan alat, dan itu teknologi sebagai alat, itu lebih mudah untuk kita mencetuskan adanya motivasi yang tadi saya masukkan agar supaya dia mau belajar dan lebih ingat dengan apa yang dia belajar. Jadi itu satu hal yang penting. Jadi STEAM atau STEM based itu adalah project based learning dan hal-hal seperti yang tadi nanti saya akan tekankan sekali lagi itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar mengenai making, kita menggunakan teknologi digital bukan saja untuk mencari informasi, bukan saja untuk mendesain sesuatu dalam komputer, tapi kita juga sekaligus bisa membuat sesuatu dengan alat yang memang saat ini sudah sangat tersedia, namanya 3D printer. Jadi kita bisa seolah ngeprint, tapi bukan saja kertas, tapi juga kita bisa ngeprint satu benda 3 dimensional. Jadi seolah kita print lapis demi lapis, memang dulu itu pelan sekali, tapi setelah beberapa menit itu jadi satu benda. Tapi kedepannya itu bisa dilakukan dengan sangat cepat dan itu adalah masa depan bagaimana kita bisa mencoba membuat sesuatu yang kita gunakan sebagai fondasi daripada karangan desain kita yang kita buat dalam komputer. Nah, jadi STEAM itu adalah satu tema yang saya kira penting harus kita ingat dalam kaitan bagaimana kita harus melihat teknologi dan dalam hubungan pendidikan. Jadi tech as a subject, tech sebagai subjek pembelajaran. Kalau tech sebagai alat bantu, saya kira tadi sudah banyak kita dengar dari Microsoft, tapi saya ingin ulangi lagi. Dan itu saya lihat sebagai alat bantu. Jadi kalau kita ingat saat ini di Indonesia dan juga di semua negara, kita selalu harus ingat dengan singkatan 4,0. Industri 4,0, pendidikan 4,0, bahkan ekonomi 4,0 atau Indonesia 4,0, semuanya 4,0. Apa artinya 4,0? Mungkin saya ingin ulang lagi, kalau itu semuanya terkait dengan industri sebetulnya. Kalau 1,0 itu adalah mekanisasi daripada industri yang semula kita lakukan secara manual. Jadi dengan adanya misalnya mesin uap atau mesin-mesin yang bisa misalnya ditarik dengan binatang dan sebagainya, yang sesuatu yang dijalankan oleh kekuatan tenaga manusia itu sendiri, sekarang bisa melalui satu proses mekanisasi. Itu saya kira sudah di mana-mana. 2,0 itu elektrifikasi. Jadi seluruh tenaga yang diperlukan untuk menjalankan industri itu diberikan dengan tenaga elektrisitas. Ketiga adalah komputerisasi. Jadi seluruh industri itu kalau sudah dijalankan dengan listrik, tentunya listrik itu juga bisa menjalankan komputer. Jadi komputer sebagai alat bantu untuk menjalankan industri itu, alat itu, mesin itu dengan lebih efisien dan efektif. 4,0 itu dataisasi. Kalau komputer itu semuanya tersambung satu sama lainnya, maka kita bisa memperoleh data dalam jumlah banyak sekali dari analisa dan pantauan kita terhadap industri tersebut. Dan kalau sudah ada banyak data itu, maka kita mempunyai, ya disebut dalam bahasa Inggris sebagai big data. Big data adalah data dalam jumlah banyak. Itu bisa dianalisa dan bisa memberikan kita informasi mengenai bagaimana kita bisa membuat proses itu lebih cepat, lebih murah, lebih handal, berkualitas tinggi dan sebagainya. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau karena datanya sudah sangat banyak, tidak bisa secara manual kita analisa. Harus menggunakan komputer. Komputer itu kalau dia memang menganalisa data dalam jumlah sebanyak itu, harus mempunyai satu kecerdasan buatan. Itu yang disebut sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk mengumpulkan data-data itu perlu sensor di mana-mana. Kita mengukur data seperti apa? Ya memang dalam proses industri, tapi juga hal-hal yang trivial seperti apa? Kalau saya lagi menyisir atau saya pakai baju, ke depan dipikirkan bahwasanya sisir dan baju itu mempunyai chip komputer sehingga caranya saya menyisir, mungkin ada rambut yang rontok, ya memang saya nggak ada rambut dan baju yang dikenakan oleh kita, mungkin kepanasan dan sebagainya, itu semua data-data itu dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian diberi saran kepada si pengguna sisir itu atau baju itu, oh Pak, kalau Ibu kalau menyisir jangan terlalu cepat karena kalau mungkin dengan itu caranya rambutnya bisa rontok atau mungkin shampoo-nya, conditionernya jangan pakai itu karena itu tidak baik untuk rambut. Itu semuanya secara interaktif di antara mesin dan manusianya. Jadi sebagai alat bantu
Tapi bukan saja sebagai alat bantu, itu yang tadi saya maksudkan sebagai infrastruktur yang sangat mendasar. Kita hidup dengan teknologi, sudah tidak sadari lagi bahwasanya ada teknologi. Mungkin suatu ketika kita tidak lagi kalau ada pertanyaan, kita tidak perlu lagi buka handphone, masuk ke Google, kita cari, kita tanya aja, nanti ada yang jawab. Tapi mungkin langsung ke dalam otak kita, langsung terjawab. Tapi kita harus tanya gitu ya. Itu yang saya kira banyak orang bayangkan di masa mendatang ya. Jadi tidak lagi dirasakan ada teknologi. Jadi karena itu sudah sesuatu hal kayak udara gitu ya, kayak air tawar ada di mana-mana dan tinggal kita cari gitu ya. Tapi tidak lagi dipertanyakan, tapi harus ada dan selalu ada. Nah, kembali ke yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip itu yang sebetulnya kita turunkan dalam konteks industrial, tapi juga bisa kita terapkan dalam konteks pendidikan. Karena pendidikan sesungguhnya juga tidak lain daripada satu proses yang bisa kita pantau. Sudah dirasakan bahwasannya kalau kita misalnya ya, kita membayangkan, kita merekam siswa-siswa kita sambil mereka belajar. Mereka tidak harus mengucap puas, dia mengerti, tidak mengerti, dia frustrasi. Dari pancaran mukanya sudah kelihatan. Ada analisis secara psikologis atau dari segi paraf mukanya dan ekspresi mukanya itu sudah kelihatan apa dia punya kesulitan dalam belajar atau tidak. Itu bisa dianalisa oleh komputer sehingga diberikan timbal balik kepada gurunya. Jadi ke depan, dan itu juga berlaku bagi STEAM yang tadi saya sebutkan itu, guru memang harus diberdayakan dengan alat. Tidak mungkin kita mengetahui semua hal terkait dengan seorang siswa. Tidak mungkin, karena ada begitu banyak yang harus diperhatikan. Dan seorang siswa pun juga itu dia pasti tidak stabil. Selalu ada dinamika dalam proses belajar dan itu harus dipantau. Tapi dengan adanya teknologi yang saya tadi sebut itu, diharapkan bahwasanya kesuksesan secara dari masing-masing siswa untuk mencapai tujuannya secara individual akan meningkat. Karena waktu yang dituangkan oleh gurunya kepada si siswa itu dengan adanya alat bantu itu akan lebih efektif digunakan. Kalau di sekolah yang saya pernah dirikan itu, saat ini kita masih melihat batasnya di 16. Kita sudah bisa membayangkan kalau kita menggunakan alat bantu kecerdasan buatan lebih intensif dan lebih baik, itu bisa meningkat. Bisa di atas 20, mungkin 25, tapi memang ada batas naturalnya, jangan di atas sekian banyak, kita belum tahu di mana. Tapi kalau kita bicara mengenai teknologi, ya saya kira itu kurang lebih kita harus lihat teknologi juga sebagai alat bantu bagi guru untuk membantu siswanya mencapai tujuan pembelajaran secara individual dengan adanya kesuksesan yang lebih tinggi. Nah, kembali ke teknologi. Ada beberapa hal lain yang saya juga ingin sebutkan. Saya kira kita semuanya juga sangat familiar dengan apa yang kita sebut sebagai literasi. Literasi saat ini kita lihat ya bisa membaca dengan baik dan benar, bisa menulis, bisa mengetahui mengenai Pancasila, bisa bertutur dengan baik dan sebagainya. Itu adalah literasi yang fundamental bagi seorang warga Indonesia. Kalau menurut saya di masa mendatang perlu ada penambahan dari segi literasi teknologi. Apa misalnya? Kalau menurut saya, kita semuanya harus belajar coding. Kita semuanya harus belajar mengerti komputer. Kita semuanya harus belajar gimana yang mesinnya tadi saya masukkan itu 3D printer bisa dijalankan. Ada banyak contoh lainnya. Saya kira itu perlu kita definisikan bersama. Banyak orang tanya kepada saya, dia bilang, Pak Ilham, bukannya ini berlebihan, kita kan nggak mau jadi programmer. Saya tanya, Bapak bisa atau Ibu bisa menulis, iya, bisa baca, iya. Apa Bapak Ibu itu wartawan atau juga penulis, penyair, kan tidak. Tapi itu adalah satu hal pengetahuan yang fundamental yang harus kita punyai untuk bisa mengerti dunia ini. Tapi dunia ini telah berubah. Banyak hal yang fundamental kita perlu ketahui. Dan kalau kita bisa sedikit-sedikit mengerti coding, tidak berarti kita boleh jadi programmer, itu masih jauh sekali. Tapi ada beberapa pengetahuan fundamental yang saya kira perlu kita mengerti
kalau kita berhadapan apalagi dengan anak-anak yang mereka mungkin secara intuitif, karena dia dibesarkan dalam dunia ini, dia lebih mengerti itu. Masa gurunya tidak mengerti lebih daripada siswanya, paling tidak secara fundamental. Dengan itu saya kira susah nanti berhadapan dengan dengan siswanya kalau kita tidak sebagai guru tidak punya pengertian yang mendalam yang bisa membantu siswanya dalam hal mencapai tujuannya. Sekali lagi saya tidak katakan kalau kita mengerti itu tidak berarti kita menjadi programmer. Begitupun siswanya tidak seperti itu. Tapi harus ada pengertian fundamental itu yang saya sebut sebagai literasi teknologi. Saya kira itu satu hal yang penting saya ingin sampaikan juga di sini. Kemudian gimana dengan masa depan daripada ruang kelas? Tadi masa depan daripada gurunya sudah jelas. Bagaimana kita melihat hubungan guru dengan siswanya sudah lebih jelas. Sebagai mentor, sebagai pelatih, sebagai fasilitator, motivator. Tapi untuk menyediakan pengetahuan, nah itu saya kira di masa mendatang ada banyak sekali alat-alat yang mungkin lebih efektif daripada kita harus mengajarkan hal yang sama tiap hari itu lagi, dari tahun ke tahun itu lagi. Mestinya bisa direkam, disampaikan, ya mereka bisa melihat video yang bagus itu, kemudian pasti mereka masih ada pertanyaan, pasti mereka mau bertanya dan bukan saja bertanya, dia mau diskusikan juga dengan teman-temannya sehingga dia punya gambaran yang lebih utuh mengenai apa yang dia telah belajar atau dia mau belajar. Tapi kalau kita lihat itu, memang konsep daripada ruang kelas ke depan ini mungkin berbeda. Tidak perlu lagi ya dari segi layoutnya ya, tidak perlu lagi guru di depan, siswanya seperti gaya ya kayak seperti ini, jadi semuanya berhadapan ke gurunya. Tapi mungkin lebih ke kelompok-kelompok diskusi kecil-kecil sehingga gurunya datang untuk ikut diskusi dan para siswa itu mendiskusikan apa yang mereka telah belajar melalui penglihatan daripada video yang tadi saya sebutkan itu. Saya kira dengan itu ruang kelasnya sudah sangat berbeda dari segi desain daripada saat ini. Memang akan penuh dengan teknologi, tapi juga karena fungsinya sudah berbeda, maka layout dan desainnya akan sangat berbeda. Dan saya kira kalau kita melihat itu, bayangan saya ke depan ruang kelas itu mungkin bisa berada dalam satu lingkungan sekolah yang lebih terbuka. Siapa tahu satu ketika sekolah itu bisa berdekatan dengan inkubator. Jadi ada inkubator di mana apa yang mereka telah belajar atau dia sudah mengerti, kalau sudah berada dalam kelas yang lebih tinggi, bisa dia terapkan dalam kegiatan dia di luar sekolah. Kalau memang mereka mau mencoba sesuatu. Kalau inkubator tidak langsung berarti bisnis ya. Tapi paling tidak dia mempunyai satu ide, dia membuat prototipe. Prototipe untuk dicoba apakah idenya benar atau tidak benar gitu ya. Saya kira itu penting. Jadi dekatnya sekolah dengan inkubator di mana mereka bisa mencoba apa yang mereka gagaskan sendiri itu penting di masa mendatang. Nah, kalau kita mau lihat ini semuanya untuk apa? Tadi Bapak dari Microsoft sudah mengatakan bahwasanya masa depan kita sebetulnya sebagian kita belum ketahui. Kalau menurut saya itu sebagian benar, sebagian sebenarnya kita sudah ketahui. Apa itu? Saya mau bicara mengenai apa yang Bapak Ibu di media selalu baca mengenai satu tema yang sangat penting. Yang terkait dengan apa yang saya tadi katakan dan coba terangkan. Bagaimana kita belajar. Yaitu adalah inovasi. Inovasi itu adalah satu hal yang penting di masa depan. Memang dari dulu sudah penting tapi semakin lama semakin penting. Kenapa? Ada banyak sekali perubahan fundamental di dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Misalnya apa? Perubahan iklim, perubahan demografi. Misalnya di negara-negara seperti Jepang, Jerman, dan Rusia itu ada gejala penuaan masyarakat secara drastis. Jadi satu ketika di situ bagi satu anak muda ada minimal 2 orang yang sudah tidak bekerja lagi. Jadi mereka dengan sendirinya harus membuat masyarakatnya, industrinya, ekonominya
banyak alat bantu yang ada yang tadi saya sebut itu. Misalnya juga dibantu dengan robot dan sebagainya. Hal itu memang belum terjadi di Indonesia. Kita sebaliknya, dua orang muda atau 3 untuk 1 orang yang tidak bekerja lagi. 65% dari rakyat kita masih di bawah umur 30. Jadi tantangan itu bukan tantangan kita saat ini, tapi suatu ketika akan berubah. Tapi sebagian besar dari dunia ini sudah menghadapi itu. Tadi saya sebut iklim, saya sebut perubahan dari segi demografi. Tentu ada juga yang lain sebagai contoh urbanisasi yang cepat. Kita di Indonesia sudah 50% tinggal di kota, 50% tinggal masih di desa. Di tahun 2030 ke depan dan ke depan itu diperkirakan bahwasanya 70% lebih warga kita sudah menetap di kota. Jadi bukan lagi di desa. Jadi bagaimana kita akan mengubah dunia kita ini untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang memang terjadi dari adanya perubahan itu. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang memerlukan adanya daya inovasi. Dan daya inovasi itu mau tidak mau terkait erat sekali dengan teknologi. Karena itu yang kelima, memang ada banyak sekali gebrakan-gebrakan teknologi yang mempunyai dampak dahsyat kepada kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau kita lihat misalnya 20 tahun yang lalu, kalau kita memerlukan transportasi individual untuk pergi dari A ke B, tapi tidak mempunyai mobil atau motor, ya kita harus pakai taksi. Kalau sekarang sudah banyak alternatif lainnya kan. Nah, itu baru karena teknologi. Nah, itu jadi dirasakan bahwasannya inovasi diperlukan untuk menghadapi dunia baru ini, dunia yang begitu cepat berubah dari tahun ke tahun karena dampak daripada kelakuan manusia sendiri, sebagai yang positif, sebagai yang negatif, tapi yang jelas karena jumlah manusia terus bertambah, dampaknya juga saya kira lebih banyak dirasakan. Nah, teknologi memegang peranan yang penting sekali. Jadi tanpa kita mengerti dan memahami teknologi, susah untuk kita menguasai masa depan kita. Jadi penguasaan teknologi itu kunci, dan untuk itu diperlukan teknologi juga untuk belajar yang tadi saya sebutkan itu. Jadi gambarannya besar ini, untuk menghadapi masa depan yang memerlukan daya inovasi yang kuat, diperlukan pengertian yang lebih mendalam dan lebih luas dari teknologi. Kalau teknologi itu bisa membantu kita untuk belajar mengenai teknologi itu juga. Karena teknologi perlu dipahami, tapi teknologi juga alat bantu untuk mengerti teknologi. Jadi memang kalau kita lihat dunia pendidikan, itu makin lama makin penting kita mengintegrasikan teknologi sebagai alat bantu dan juga sebagai subjek-subjek yang diajarkan kepada anak-anak, kepada siswa dan mahasiswa dalam konteks menurut saya lebih aplikatif. Kalau terlalu teoritis dan tidak dimengerti oleh siswa itu teknologinya atau teorinya untuk apa, akan sangat sulit untuk memberikan motivasi dan juga untuk memberikan mereka pengertian yang bisa digunakan dalam konteks kalau mereka sudah tidak lagi di sekolah dan sudah harus bekerja di dunia industri, di dunia ekonomi. Nah, yang terakhir dari saya, itu mengenai belajar itu sendiri. Ke depan, karena adanya perubahan-perubahan ini yang menurut saya terus-menerus akan terjadi, maka sebetulnya kita tidak bisa lagi bagi hidup kita sebagai manusia ke dalam masa belajar, masa kerja, masa pensiun. Belajar itu lifelong, seumur hidup. Sampai kita mati, kita selalu tetap harus belajar. Jadi, kenapa? Bukan karena kita harus lulus ujian, tapi untuk memecahkan masalah-masalah, tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Tantangan dan masalah kita sendiri, dari keluarga, dari komunitas, dari negara, dari dunia. Ya memang tidak semuanya bisa ikut serta dalam dalam mencari penyelesaian masalah dunia, tapi satu solusi itu selalu mulai dengan satu langkah kecil. Siapa tahu hal yang kita temukan untuk dirinya bisa diterapkan untuk komunitas, bisa diterapkan oleh negara, bisa diterapkan untuk dunia, siapa tahu. Tapi untuk mempunyai kemampuan itu kita selalu harus belajar. Belajar dalam arti kata mencari tahu hal-hal yang baru, mengerti
masalah dan solusi hal-hal yang kita lihat di depan mata kita. Dan mencoba untuk merefleksikan itu semuanya ke dalam kehidupan kita dan kehidupan sesama di dalam keluarga, komunitas, negara kita sehingga itu menjadi relevan. Jadi apapun yang kita belajar juga jangan menyimpan itu kepada diri kita, tapi harus diterapkan untuk mencari solusi bersama-sama. Saya kira itu saja dari saya untuk hari ini mengenai bagaimana saya lihat teknologi dan dunia belajar atau dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun Pak Ilham mohon untuk tetap berada di tempat, kami memiliki cenderamata untuk Bapak. Kami mohon dengan hormat kepada Kepala Pusdatin untuk menyerahkan cenderamata kepada narasumber kita, kepada pembera kunci, Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kunci kita pada kesempatan hari ini, Bapak Dr. Ing Ilham Akbar Habibie MBA.